Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Apa kabarnya pemirsa Jambi TV pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya kami tetap terus mengingatkan kepada seluruh pemirsa Jambi TV dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua dapat sama-sama menekan penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Jambi ini. Senang sekali tentunya pada malam hari ini saya Fitria Purnamadian kembali hadir menyapa Anda semua di program Lebih Dekat. Dan malam hari ini tentunya sudah hadir sosok yang akan berbincang bersama saya yang nantinya juga akan banyak sekali kita membahas mengenai pengalaman hidup dan tentunya sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Langsung saja saya akan menyapa narasumber kita sudah hadir pada malam hari ini, yaitu beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Telah hadir Bapak Pinto Jaya Negara SPSI MSI BA. Selamat malam Bapak Pinto. Selamat malam. Sehat ya Pak ya malam hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat dan semangat untuk menyapa pemirsa Jambi TV. Ya. Selamat malam pemirsa sekalian di rumah. Baik, dan pemirsa Jambi TV itu dia narasumber kita pada malam hari ini yang nanti akan berbincang bersama kita di sini. Tentunya pada malam hari ini program Lebih Dekat mengangkat tema mengenai vaksinasi dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dan langsung saja kita akan berbincang terlebih dahulu dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Pinto Jaya Negara, sesuai dengan tema kita nih Pak. Sebelum kita membahas mengenai tema yaitu vaksinasi dan penanganan COVID-19, saya ingin kenal lebih dekat dulu dengan sosok Pinto Jaya Negara ini sendiri, yang kabarnya saya juga mendengar bahwa Bapak Pinto Jaya ini sendiri kan juga sangat dikenal concern dengan dunia pendidikan, bahkan merupakan lulusan University of Queensland Australia. Boleh ditanya bagaimana nih ceritanya dari sebelum menjadi anggota Dewan? Baik, terima kasih Fitria. Saya tuh sebelum terjun di dunia politik, sebelumnya saya adalah orang swasta, yang juga sebagai dosen. Dosen, ya. Oke. Saya pernah mengajar di Universitas Indonesia dan juga di Unja. Oh. Ya, mengajar psikologi. Dulu saya ini dulu sejak SMA sudah di Australia. Sudah di Australia dari SMA ya? Ya, gitu ya? dari SMA. Jadi di pertengahan SMA itu oleh orang tua saya dikirim ke sana. Nah di sana itu nggak ada siapa-siapa yang saya kenal. Berarti memang benar-benar berusaha dari nol di sana. Ya, dan itu kan memang syaratnya harus ada yang menjamin biaya hidupnya kan dari orang tua. Ada minimal standarnya, harus dikirim berapa, dan itu memang sangat minimal. Artinya sehari-hari makan Indomie juga. Sempat seperti itu di awal-awal. Mungkin memberikan saya shock terapi juga orang tua itu. Sehingga saya waktu nyampe di sana tidak seperti yang saya kira gitu. Saya kira di negeri Australia itu seperti di film-film gitu kan, sudah sangat nyaman, tapi ternyata cukup keras juga di sana dan cuacanya dingin. Jadi saya tidak membawa baju yang sesuai waktu itu. Koper saya cuma satu kecil. Saya tidak membawa jaket yang cukup tebal. Saya membawa jaket yang saya pikir cukup. Ternyata kurang untuk cuaca di sana. Lebih dingin lagi ternyata. Iya, dan waktu saya nyampe itu kamar tidur saya itu cuma ukuran 2x1. Nah, saya sendiri di situ. Jadi benar-benar belajar hidup mandiri dari SMA di luar negeri. Gimana tuh perasaannya, Pak Pinto? Ya, itu sangat berbeda dengan SMA di Indonesia. Dan yang saya berkesan itu adalah kita itu bebas berpikir. Nah ini mungkin agak susah dicerna, itu bebas berpikir itu apa sih? Kita ini boleh berpikir kritis dan kita boleh berbeda pendapat dengan gurunya. Oke. Kemudian kita itu bebas, tidak hanya tergantung pada satu textbook, tapi kita boleh membaca buku-buku lain di perpustakaan. Dan itu nanti kita diskusikan, makanya di sana perpustakaan itu selalu ramai.
karena itu orang haus pengetahuan di sana. Berarti dari SMA sampai lulus kuliah di Australia nih, Iya. Bang Pinto. Iya. Dan gimana nih setelah lulus kuliah di luar negeri, balik lagi ke Indonesia atau gimana nih perjalanan hidupnya sampai akhirnya menjadi anggota dewan? Sebenarnya saya hampir permanen tinggal di sana. Oh, Ya, saya hampir permanen tinggal di sana, mungkin juga menikah dan punya anak di sana. Tapi di akhir saya hampir mengambil permanen residen di sana. Artinya itu saya bisa bekerja di sana, tidak usah kemana-mana lagi. iya. Karena saya punya ijazah dan punya pengalaman kerja. Namun orang tua saya itu bilang pada saya, di Indonesia ini masih banyak yang perlu diperbaiki, katanya. Kalau kita diam saja ya tidak akan ada perubahan. Jadi akhirnya memutuskan. Jadi ayah saya bilang, makanya kamu saya beri nama Jaya Negara. Pinto itu artinya permintaan, Jaya Negara supaya negara ini jaya. Apa itu jaya? Itu menjadi pemenang. Karena kita ini meskipun penduduknya besar, sumber daya alamnya melimpah, tapi tetap masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang lebih kecil atau lebih kurang beruntung dibanding kita. Nah, itu menjadi tantangan bagi saya. Jadi dari nama yang diberikan oleh sang ayah sendiri juga memiliki arti yang sangat besar ya, Bang Pinto ini sendiri dalam perjalanan hidupnya. Akhirnya pas kembali ke Indonesia langsung memutuskan untuk kerja dan sampai terjun ke dunia politisi, itu bagaimana ceritanya? Pertama kali pulang itu saya melamar. Saya bikin surat lamaran sebanyak-banyaknya kemana-mana. Awalnya kan sampai pernah menjadi dosen di beberapa universitas, bagaimana tuh ceritanya? Ya. Jadi karena kami itu juga dari keluarga pengajar, mulai dari kakak-kakak dari bapak saya adalah guru di Merangin. Bahkan salah satu kakak bapak saya adalah salah satu guru pertama di Bangko. Luar biasa. Kemudian orang tua saya sendiri dulu juga sempat menjadi dosen. Dan paman saya guru besar di UI. Ada dua orang. Satu guru besar ilmu administrasi negara, satu lagi hukum, guru besar hukum. Ya. Jadi sudah ada dalam diri saya itu suatu hasrat untuk ilmu yang saya dapat itu ingin saya transfer ke masyarakat di Indonesia, dan dalam hal ini di kampus-kampus. Jadi waktu itu saya mendapat tawaran untuk pertama kali jadi dosen, asisten dosen sebenarnya itu, untuk mengajar di Universitas Indonesia. Karena situ padahal secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Saya lagi di suatu acara, saya bertemu dengan mantan Kapolri, almarhum Bapak Awaludin Jamin, Profesor Awaludin Jamin, Kapolri pada tahun 1980. Dia ketua program ilmu kepolisian. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia, dan dia bilang, Anda ini harus mengajar di tempat kami, menjadi asisten saya. Nah, pertama kali saya masuk mengajar itu, yang saya ajar ya polisi-polisi itu, di PT IKA. Tapi programnya adalah dari UI. Nah, itu yang setelah itu saya mulai sering ke Jambi. Di Jambi saya mendapat tawaran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran. Yang diajarkan itu ilmu psikologi. Mata pelajarannya psikologi konsumen waktu itu. Jadi sempat mengajar. Kemudian cukup lama juga menjadi dosen ya, Bang Pinto sendiri ya? Iya. Kemudian karena orang tua saya itu ada politisi juga, jadi saya sering juga bersinggungan atau bertemu dengan
lingkungan sesama politisi. Seperti orang tua saya. Dan di situ setiap kesempatan selalu saya disuruh ini terjun langsung di politik. Saya bilang politik itu orangnya harus banyak bohong, saya bilang. Nggak bisa, saya ini orangnya apa adanya. Nggak apa-apa gitu, yang penting nyalek aja dulu katanya. Kalau saya ini nggak bisa, saya ini orangnya apa adanya. Kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka gitu. Kalau saya anggap benar, saya terus perjuangkan gitu. Dan akhirnya di tahun 2013, karena saya juga mulai bergabung dengan partai politik di tahun 2013 tersebut ya. Iya. 2012 saya mulai aktif ya. Kemudian 2013 mulai saya itu mulai terjun ke dunia politik ini sendiri. Tiap saya pulang ke Bangko, ke Merangan itu selalu diminta oleh orang untuk harus berpolitik karena ini wilayah harus dibangun gitu. Wilayah kita ini perlu dibangun secara benar. Nah, jadi itu yang awalnya seperti itu, Mbak. Nah, ada dukungan juga dari orang-orang sekitar seperti itu. Ya. Di 2014 itu mencalonkan di DPR RI, tapi belum cukup ternyata suaranya. Karena itu pertama kali saya ikut di pencalekan di Pileg itu, memang itu luar biasa, kita mencoba memperkenalkan diri kepada orang yang kita meyakinkan bagaimana orang dapat memilih kita gitu. Itu di 2014. Kemudian di 2019 kembali itu diajak oleh rekan-rekan di partai maju di provinsi katanya, maju di provinsi karena kita mulai dari skop yang lebih lokal dulu katanya. Nah, jadi di situ ternyata tidak sesusah yang pertama karena saya tinggal mengulang. Dan itu orang banyak tanya di akhirnya, keluar duit berapa Pak atau Bang, keluar duit berapa? Saya bilang itu nggak banyak saya keluar kemarin tuh, di bawah 300 juta saya keluar. Sedangkan yang lain tuh ya bisa ditanya ke masing-masing lah. Karena tinggal mengulang dan juga modal saya itu mendatangi langsung dari rumah ke rumah. Langsung terjun ke masyarakat langsung ya, Bang Pinto ya. Karena kami juga punya rumah di Bangko, jadi selama setahun itu kami terus di sana, dan di 6 bulan terakhir itu tidak keluar kemana-mana, di situ terus. Berarti asli Bangko atau seperti apa nih, Bang Pinto ini sendiri? Lahir di Bangko atau keluarga? Ya, kalau orang tua saya dari pihak ayah saya itu lahir di Bangko. Ya, kalau ibu saya kelahiran Sumatera Barat. Oh, jadi memang dari ayah sudah di Bangko. Ya. Nah, dari awal kan Abang sendiri mengatakan bahwa tidak tertarik nih awalnya di dunia politik, apalagi awalnya kan sering diajak oleh sang ayah ini sendiri, dan Bang Pinto bilang bahwa awalnya tidak berminat untuk terjun ke dunia politik kan karena menurut Bang Pinto bukan tipikal Bang Pinto untuk terjun ke dunia politik. Dan kenapa nih Bang akhirnya tertarik untuk maju di pemilihan legislatif? Apakah memang ada dukungan dari orang-orang sekitar, dari ayah, dari keluarga, atau bagaimana nih Pak? Jadi sebenarnya kalau dari orang tua saya tidak begitu memaksa, ya. Tapi tiap saya ke Bangko atau ke Jambi itu orang selalu ngomong harus maju katanya.
setiap saya kesini selalu harus maju terus. Saya awalnya pikir masih banyak orang yang lain gitu. Saya ini memang cocoknya di aja di swasta, di luar kehidupan politik. Tapi orang-orang itu menunjukkan kepada saya, coba lihat ini, udah bertahun-tahun seperti ini terus katanya. Diyakinkan oleh orang-orang sekitar juga berarti Bang Binto ya? Gini, sejak saya di Australia itu sebenarnya itu saya tahu ini negara ini masih terjajah sebenarnya. Saya tahu karena saya tuh udah bisa baca pikiran orang luar. Dan di negara kita ini masyarakat kita pada umumnya nggak tahu apa yang terjadi di luar itu. Gitu loh. Baik. Kalau kita masih diisi sama orang-orang yang pengambil keputusan itu nggak paham apa yang terjadi, kita ini miskin terus. Kita ini miskin terus. Mestinya nih dengan sumber daya alam kita yang kaya ini, setiap orang di Jambi ini punya mobil. Punya rumah yang bagus, tidak ada yang terlantar atau serba susah hidupnya atau pas-pasan. Ini tantangannya, dan saya tidak bisa ngomong terlalu terbuka, nanti banyak yang tersinggung nanti. Jadi pokoknya banyak tentunya masyarakat percaya sama sosok Bang Binto Jaya Negara ini sendiri sampai akhirnya bertekad kuat juga untuk memajukan daerah sendiri, Provinsi Jambi khususnya Bang Binto ya. Baiklah pemirsa Jambi TV, tentunya perbincangan kita masih akan berlanjut lagi dengan sosok Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Binto Jaya Negara. Tapi tentunya program lebih dekat akan segera kembali usai jeda berikut ini.